Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anasa Cornelia Diaswati dengan NIM 238. Yang kedua Faizah Anuha dengan NIM 254. Yang ketiga Mariska Dwi Puspitasari dengan NIM 257, yang akan membahas tentang review perkuliahan dan mapping metode analisis. Bab yang akan dibahas yaitu yang pertama, analisis regresi sederhana atau inferensial. Yang kedua, analisis regresi berganda. Yang ketiga, model regresi pada variabel dummy. Yang keempat, asumsi klasik normalitas. Yang kelima, multikolinearitas. Yang keenam, heteroskedastisitas. Yang ketujuh, autokorelasi. Yang kedelapan, pengenalan pada estimasi data cross section. Yang kesembilan, pengenalan pada estimasi data time series. Yang kesepuluh, estimasi data panel. Yang terakhir, pengenalan pada regresi logistik. Yang pertama, analisis regresi sederhana atau inferensial. Secara luas, analisis regresi diartikan sebagai suatu analisis tentang ketergantungan suatu variabel kepada variabel lain, yaitu variabel bebas, dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel tergantung dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependen variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut persamaan regresi sederhana. Sedangkan variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana dapat diketahui berapa besar pengaruh dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat. Apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Berikut persamaan regresi sederhana yang berumuskan Y sama dengan A plus BX. Adapun keterangannya, Y sama dengan variabel kriterium, X sama dengan variabel prediktor, A sama dengan variabel konstan, B sama dengan koefisien arah regresi linier. Adapun rumus di mana harga A dan B sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar dalam PPT tersebut. Yang kedua, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Lebih mudah untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel independen x1, x2, x3, xi terhadap satu variabel terikat y. Regresi ini berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya. Dengan demikian, regresi berganda digunakan untuk penelitian yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Pada dasarnya, rumus pada regresi ganda sama dengan rumus pada regresi sederhana. Hanya saja pada regresi berganda ditambahkan variabel-variabel lain yang diikut sertakan dalam penelitian. Adapun rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, dua variabel bebas.
Y sama dengan B0 plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Yang kedua, 3 variabel bebas. Y sama dengan B0 plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3. Yang ketiga, N variabel bebas. Y sama dengan B0 plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus Bn kali Xn. Berikut nilai-nilai persamaan regresi ganda untuk dua variabel bebas dapat dirumuskan sebagai berikut, seperti yang ada di dalam PPT tersebut. Yang ketiga, model regresi pada variabel dummy. Variabel dummy digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi. Variabel dummy, variabel yang bersifat kategorikal, diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binari, kategori, atau dikotom. Variabel ini biasanya menunjukkan ada tidaknya quality atau atribut. Cara mengukur atribut tersebut adalah dengan memberikan kontribusi variabel buatan yang mengambil nilai 1 atau 0. Keterangannya 1 sama dengan keberadaan atribut, 0 sama dengan tidak adanya variabel atribut. Beberapa hal umum tentang variabel ini diurutkan. Yang pertama, jika intercept dimasukkan dalam model dan jika variabel kualitatif memiliki M kategori, maka masukkan hanya M-1 variabel dummy. Yang kedua, jika variabel kualitatif memiliki M kategori, berarti dapat memasukkan M boneka, asalkan tidak menyertakan intercept atau umum dalam model. Yang ketiga, kategori yang mendapat nilai 0 disebut kategori referensi, benchmark, atau pembanding. Yang keempat, jika ada beberapa variabel dummy, artinya harus melacak kategori referensi. Jika tidak, akan sulit untuk menginterpretasikan hasilnya. Yang kelima, terkadang harus mempertimbangkan boneka interaktif yang akan segera diilustrasikan. Yang keenam, karena variabel dummy mengambil nilai 1 dan 0, maka tidak dapat mengambil logaritmanya atau tidak dapat memasukkan variabel dummy dalam bentuk log. Yang ketujuh, jika ukuran sampel relatif kecil, jangan memasukkan terlalu banyak variabel dummy atau setiap koefisien dummy akan dikenakan biaya 1 derajat kebebasan. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy untuk memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Contoh, tingkat pendidikan, misal SMA dan sarjana, maka diubah menjadi SMA sama dengan 0, sarjana sama dengan 1. Skala yang terdiri dari 2 yakni 0 dan 1 disebut kode binari. Yang pertama, model dummy intercept. Model intercept adalah model yang menggambarkan satu variabel kuantitatif dengan satu variabel kualitatif dengan rumus Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali D1 plus S. Adapun keterangannya seperti pada PPT tersebut. Yang kedua, model dummy slope. Model slope adalah di mana model regresi yang terbentuk memiliki intercept yang mana yaitu B1, namun slope-nya ada 2 sebesar B1 plus B2. Jika D bernilai 1 dan B2 bernilai 0 dan misal D adalah jenis kelamin, sehingga model sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali D1 kali X1 plus S. Adapun keterangannya dalam PPT tersebut. Yang ketiga, model kombinasi adalah model variabel dummy dapat masuk sebagai komponen intercept
dan sekaligus komponen slope dari persamaan regresi yang diamati. Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali D1 kali X1 plus B3 kali D1 plus S. Adapun keterangannya seperti pada PPT tersebut. Ciri-ciri model regresi dengan variabel boneka. Yang pertama, jika suatu variabel kualitatif mempunyai sebanyak C kategori, maka variabel bonekanya adalah C-1. Yang kedua, nilai 1 dan 0 untuk dua kategori seperti contoh kasus di atas ditentukan secara sembarang atau arbitrati. Kelompok kategori atau klasifikasi yang diberikan nilai 0 sering disebut sebagai kategori dasar atau kontrol. Yang keempat yaitu asumsi klasik normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih besar 30, maka sudah diasumsikan berdistribusi normal. Untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji plot, uji chi-square, squeeze, dan kurtosis, atau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas melaporkan uji signifikansi P. Untuk memahami setiap nilai P, kita perlu mengetahui hipotesis 0 terlebih dahulu. Dalam uji ini, hipotesis 0 yang diajukan adalah atas kita ambil dari sampel yang distribusinya mengikuti distribusi Gaussian, alias tidak ada perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal. Jika nilai P yang dihasilkan di atas 0,05 P lebih dari 0,05, maka kita menyimpulkan bahwa tidak menyimpang dari distribusi Gaussian, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan antara distribusi data dengan distribusi Gaussian. Nomor kelima yaitu multikolinearitas. Multikolinearitas adalah suatu masalah yang timbul karena adanya hubungan linear atau korelasi antara variabel bebas dengan analisis regresi linear berganda. Gangguan multikolinearitas terjadi jika dalam sebuah model terdapat korelasi antara dua atau lebih variabel bebas. Logikanya, jika kita ingin mencari pengaruh antara A, B, dan C terhadap D, maka seharusnya tidak ada korelasi baik antara A, B, A, dan C, ataupun B dan C. Penyebab multikolinearitas adalah adanya suatu korelalitas atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, penyebab lain yang dapat menyebabkan hal tersebut secara tidak langsung adalah antara lain yang pertama, penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Yang kedua, adanya perhitungan dari sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Hal ini dicontohkan sebagai berikut. Dalam model regresi, ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2. X1 dikali X2, dalam situasi tersebut bisa dipastikan terdapat korelalitas antara X1 dan X1 dikali X2. Yang ketiga yaitu adanya pengulangan variabel bebas di dalam model
di dalam model. Misalnya, Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X1 dikali 5 ditambah beta 3 dikali 3 ditambah E. Selanjutnya yaitu materi heteroskedasitas. Uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada metode regresi linier. Uji ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang seharusnya dilakukan pada regresi linier. Apabila asumsi heterosidas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari nilai residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homokedasitas. Dan jika varian tersebut berbeda dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain, disebut heteroskedasitas. Jenis analisis heteroskedasitas dengan SPSS. Bagaimana cara mendeteksinya? Jawabannya adalah ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan uji Gleiser, yang kedua yaitu uji Park, dan yang ketiga yaitu uji Spearman, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melihat grafik. Selanjutnya yaitu autokorelitas. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi korelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai distribuens tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan fokus pada tutorial SPSS. Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara penyebab pengganggu ke I dengan kesalahan pengganggu. Adanya korelasi tersebut akan menyebabkan nilai kovarian dari GE tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, model yang baik tentunya harus bebas atau autokorelasi. Penyebab dari adanya autokorelasi adalah salah satunya itu data yang bersifat time series, yaitu data berupa runtut waktu di mana nilai pada masa sekarang dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Pengujian autokorelasi biasanya dilakukan dengan menghitung nilai statistik Durbin-Winston atau DW. Nilai DW kemudian dibandingkan dengan nilai krisis Durbin-Winston untuk menentukan signifikasi. Deteksi masalah autokorelasi. Masalah yang pertama yaitu menggunakan masalah Durbin-Winston atau DW. Banyak metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Salah satunya yaitu uji populer digunakan di dalam ekonometrika adalah metode yang dikemukakan oleh Durbin-Winston. Yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Untuk yang kedua, korelasi harus diasumsi sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga, variabel dependent bukan merupakan variabel lag. Autokorelasi first order adalah korelasi antara sampel ke I dengan sampel ke 1, seperti yang sudah dibahas di atas sebelumnya. Masalah metode Bruce Gottfried. Walaupun uji korelasi dari Durbin-Winston mudah dilakukan karena informasi nilai statistik hitung D selalu diinformasikan setiap program komputer. Namun, uji ini mengandung beberapa kelemahan. Yang pertama, uji ini hanya berlaku jika variabel independen bersifat random atau stokastik. Jika uji ini memerlukan variabel independen yang bersifat non-stokastik, seperti memasukkan variabel kelambanan atau dalam kurung lag dari variabel dependen sebagai variabel dependen yang disebut dengan model autogresif, maka uji Durbin-Winston tidak bisa digunakan. Kedua, uji Durbin-Winston hanya
berlaku jika hubungan autokorelasi antara residual dalam order pertama atau autogressive order pertama disingkat dengan AR. Materi 8. Pengenalan pada estimasi data cross-section. Data cross-section atau cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek, seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Data cross-sectional ditentukan berdasarkan variasi data yang diambil pada saat tertentu atau mengabaikan periode waktu. Analisis data cross-sectional biasanya terdiri dari membandingkan perbedaan antara subjek. Data cross-sectional dapat digunakan dalam regresi cross-sectional, yang merupakan analisis regresi data cross-sectional. Misalnya, pengeluaran konsumsi berbagai individu dalam 1 bulan tetap dapat mengalami kemunduran pada pendapatan mereka. Akumulasi tingkat kekayaan, dan berbagai fitur demografis untuk mengetahui bagaimana perbedaan fitur-fitur tersebut mengarah pada perbedaan perilaku konsumen. Berikut kelebihan pada estimasi data cross-section, yaitu mudah dalam penggunaan dan penerapannya. Kemudian biayanya relatif murah karena tidak memerlukan follow-up. Selanjutnya relatif cocok dan sesuai untuk sekedar mendeskripsikan distribusi penyakit yang berhubungan dengan status paparan. Selain memiliki kelebihan, estimasi data cross-section juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama kurang tepat jika digunakan untuk analisis klausal, mengingat penelitian dan penilaian dalam analisis klausal menuntut adanya sekuensi waktu yang jelas antara paparan dengan penyakit, yaitu paparan mendahului penyakit. Yang kedua, diperlukan sampel penelitian yang cukup besar, terutama apabila variabel penelitian yang diteliti banyak. Ketiga, tidak dapat menggambar perjalanan dan perkembangan suatu penyakit secara akurat. Keempat, tidak dapat menentukan besaran peluang risiko. Yang kelima, tidak efisien dari aspek waktu untuk kasus penyakit yang jarang terjadi. Materi 9. Pengenalan pada estimasi data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, meliputi perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain. Metode-metode yang digunakan untuk memprediksi data time series yaitu metode ARIMA, metode GST, metode Fuzzy time series, metode ANFIS, metode Mamdani, dan metode exponential smoothing. Materi 10. Estimasi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu atau time series dan data silang cross-section. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan data time series dan cross-section yang mampu menyediakan data yang lebih banyak, sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross-section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. Keunggulan estimasi data panel. Yang pertama, panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Yang kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. Yang ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang atau time series, sehingga metode data panel cocok digunakan
sebagai study of dynamic adjustment. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas atau multico antara data semakin berkurang dan derajat kebebasan atau degree of freedom lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu. Materi 11. Pengenalan pada regresi logistik. Regresi ordinal atau regresi logistik ordinal adalah alat statistik yang digunakan untuk membuat model hubungan antara variabel dependen yang berskala ordinal. Misalnya, perbedaan kepuasan mahasiswa yang berkaitan dengan pengalaman masa kuliah dan penjelasan variabel yang menyangkut demografi dan suasana belajar. Langkah-langkah melakukan analisis regresi ordinal. Yang pertama, membuka aplikasi SPSS. Yang kedua, membuat variabel data dan menginput data. 3. Kemudian klik menu Analyze Regression Ordinal. 4. Masukkan variabel dependen pada kotak dependen dan variabel independen dimasukkan ke kotak factors dan kotak covariate. 5. Kemudian pilih option dan pilih link logit. Klik continue. Keenam, pilih output dan centang kotak predicted category, estimated response probabilities, dan test of parallel lines. Klik continue. Yang terakhir, klik OK dan hasil output akan muncul. Selanjutnya, regresi logistik multinominal adalah regresi logistik yang digunakan saat variabel dependen mempunyai skala yang bersifat polikotomus atau multinominal. Skala multinominal adalah suatu pengukuran yang dikategorikan menjadi lebih dari 2 kategori. Langkah-langkah melakukan regresi logistik multinominal dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Kemudian, membuat variabel data dan menginput data. Selanjutnya, klik menu Analyze Regression Multinominal Logistik. Maka akan muncul jendela multinominal logistik. Kemudian masukkan variabel dependen. Masukkan variabel independen ke dalam kolom faktor. Selain itu, masukkan ke dalam kolom covariate. Yang keempat, pada kolom multinominal logistic regression, pilih reference kategori. Kemudian pilih bagian first kategori dan pilih ascending pada bagian kategori order. Lalu klik continue dan klik OK. Selanjutnya, klik statistik dan centang pseudo R-square, step summary, model fitting information, classification table, goodness of fit, estimates likelihood ratio test, dan covariate patterns defined by factors and covariate. Setelah itu, klik continue dan klik OK. Maka hasil output akan muncul. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.